Halo semuanya, dalam video sebelumnya kita telah membahas mengenai penerapan Scrum untuk non-TI. Dalam video itu kita melenceng sedikit keluar dari rencana kita untuk membahas adaptasi Scrum di pemerintahan. Tapi dari pembahasan itu kita bisa tahu bahwa Scrum itu memang bisa diterapkan di mana saja. Kalau Scrum itu sendiri bisa diterapkan di mana saja, maka Agile pun bisa diterapkan di mana saja. Terlepas dari itu, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai adaptasi Scrum. Dalam video kali ini, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai pilar Scrum. Pilar dalam Scrum itu adalah jiwa. Jiwa yang akan menjadi penggerak. Penggerak apa itu? Penggerak bagian-bagian mekanik dalam Scrum. Ya, bagian mekanik dalam Scrum. Bagian mekaniknya itu apa aja? Ya, ini semua nih. Pertemuan khususnya, tapi juga artefak dan peran ini adalah bagian mekanik dalam Scrum. Saya mengelompok ini sebagai bagian mekanik karena bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang kasat nyata. Yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita lakukan. Itu bagian mekaniknya. Nah, pertemuan itu dilakukan, artefak itu dibuat, lalu peran itu juga dilaksanakan secara maksimal. Demi apa? Demi memenuhi jiwa ini. Jiwanya ini harusnya jalan. Jadi, mau kita plesetkan seperti apapun, ya, apakah itu nanti daily scrum menjadi bi-weekly scrum, lalu retronya kita ubah menjadi review plus retro, waktunya kita sesuaikan untuk masing-masing implementasi itu, perannya kita ubah yang tadinya dari dev menjadi ya, multiple part ya. Ada banyak peran di sini. Artefaknya juga mungkin kita sesuaikan. Yang tadinya kita punya PB bisa jadi bentuknya berbeda. Bentuknya mungkin hanya sebuah dokumen saja atau apapun itu. Intinya semua ini itu adalah bagian mekanik. Dan ini harus menjadi sesuatu yang memang dilakukan untuk mewujudkan jiwa. Ya, jadi semua ini adaptasinya tetap harus nyambung ke jiwanya. Jiwanya itu apa? Apa yang ingin dicapai dari Scrum? Kita tuh mau ngapain dengan menerapkan Scrum? Nah, jiwanya ini nih sebenarnya yang harus kita utamakan. Bukan mekaniknya. Itulah kenapa saya membuat serial mengenai adaptasi Scrum di dalam pemerintahan. Karena pada dasarnya, kita bisa saja mengubah mekaniknya. Tapi, walaupun ya, mohon maaf, kita bisa saja mengubah mekaniknya dengan konsekuensi bahwa akan ada benefit yang berkurang, akan ada manfaat-manfaat atau hal-hal positif dari Scrum yang berkurang, tapi paling tidak kita harus pertahankan jiwanya. Jadi, di sini saya ingin tegaskan bahwa adaptasi Scrum yang kita sudah lakukan, yang sudah kita bahas sebelumnya, baik itu peran, pertemuan, atau artefak, jangan sampai merusak jiwa dari Scrum. Ini harus intact, harus tetap ada, tidak boleh berubah. Lalu apa saja jiwanya? Apa saja pilar dari Scrum? Kita sama-sama tahu ya, di dalam Scrum Guide pun sudah dijelaskan ada 3 pilar. Yang pertama kita tahu ada transparansi. Mohon maaf kalau tulisan saya tidak terbaca ya. Yang kedua ada inspection. Inspection. Lalu yang ketiga ada adaptation. Sedikit trivia, 3 pilar ini kalau kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia itu sama-sama memiliki singkatan yang sama, yaitu TIA ya, transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Dan kemanapun saya mencoba menjelaskan Scrum, saya akan selalu menggunakan singkatan itu ya, TIA. TIA dalam Scrum. Ini sesuatu yang jangan kita ubah-ubah, jangan kita obok-obok. Karena 3 hal inilah yang menjamin
bukan maksimal ya, yang menjamin manfaat dasar dari Scrum itu akan terwujud. Memaksimalkannya dengan menerapkan pertemuan-pertemuan yang ada, event-event yang ada, lalu membuat artefak-artefak yang direkomendasikan dan memenuhi peran atau memiliki peran-peran yang sesuai dengan rekomendasi. Jadi ini dasarnya. Sementara yang ada di sini di bagian mekanik ini untuk mengoptimalkan. Kita bisa ibaratkan seperti itu. Jadi kemanapun kita pergi nantinya, ya, 3 ini harus kita kejar. TIA ini harus kita kejar. Misalnya, kita ingin membuat produk dalam bentuk dokumen. Apakah ini sudah mengejar transparansi? Ya kan? Lalu, misalkan daily Scrum ini kita ingin ubah menjadi bi-weekly Scrum. Apakah ini sudah menjalankan fungsi atau merefleksikan pilar inspection? Lalu, misalkan nanti kita mengubah PB, lalu kita mengubah mungkin sprint backlog-nya juga ya. Produk backlog atau sprint backlog. Bisa jadi kita ubah di tengah jalan, sesuai dengan kebutuhan. Apakah ini sudah mencerminkan pilar adaptation atau adaptasi? Jadi sejauh manapun kita menggeser Scrum ya menjadi misalkan ya ada Scrum dalam Scrum Guide lalu kita nanti misalkan punya Scrum sesuai tempat kerja kita. Misalkan di saya ada Scrum DJP. Scrum DJP ini seperti apa? Modelnya mungkin berbeda dengan apa yang ada dalam Scrum Guide, tapi sekali lagi saya tegaskan, 3 hal ini atau TIA ini itu tetap dipertahankan di sini. Nah, kalaupun nantinya adaptasi itu mengurangi benefit ya, seperti yang tadi saya bilang, mekanik itu untuk mengoptimalkan, sementara berkurangnya mekanik bisa jadi itu menurunkan manfaatnya secara optimal, ya kita tetap paham apa risikonya. Kalau DS berkurang frekuensinya menjadi BWS, daily Scrum berkurang frekuensinya menjadi bi-weekly, maka di sini harusnya kita bisa sama-sama tahu dari sisi inspection itu lagi turun, jadi minus. Ya kan? Kalau misalkan produk sprint backlog-nya kita buat tapi tidak mudah diakses oleh product owner misalnya, maka nanti dari sisi transparansi akan berkurang, juga minus. Lalu kalau misalkan kita ingin bertahan dengan SB atau bertahan dengan PB sesuai rencana saja, maka kita tahu kalau ini kita kaku, tetap sini aja, nggak boleh berubah-berubah. Maka nantinya adaptasinya akan jadi berkurang. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menjadi perhatian kita gitu. Jadi, adaptasinya itu hanya bermain di sisi mekanik gitu. Tapi kita tahu, begitu sesuatu itu berubah, ini pasti ada efeknya terhadap transparansi yang maksimal, inspection yang maksimal, atau adaptation yang maksimal. Nah, dari situ akhirnya kita tahu, nggak sembarangan kita, oh ini kita ubah aja. Jadi, sesuatu yang berbeda. Hanya gara-gara pengen. Hanya gara-gara, oh ini nggak cocok dengan organisasi. Tapi enggak, kita nggak kayak gitu. Kita pertimbangkan juga bahwa ini tetap harus maksimal. Tapi kebutuhan organisasi itu juga bisa dioptimalkan. Jadi saat kita melakukan adaptasi itu kan kita sebenarnya sedang mencoba menyesuaikan Scrum untuk masuk ke dalam organisasi kita kan. Nah, menjaga 3 pilar ini untuk tetap ada, itu akan membuat Scrum yang sesuai dengan organisasi kita itu akan selalu bernilai atau menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Nah, itu alasannya. Jadi, lagi-lagi saya tekankan bahwa sejauh apapun ini kita ingin ubah, mekaniknya kita mau
sepelintir seperti apapun, kita harus tetap jaga jiwanya untuk bertahan. Jangan sampai pilar ini kita ubah. TIA ini harus selalu ada. Dan sadarilah bahwa setiap adaptasi, setiap perubahan itu akan mempengaruhi, membuat transparansi, inspection atau adaptation-nya menurun. Kenapa saya tidak bilang naik? Kenapa saya bilang menurun? Karena menurut saya, apa yang sudah direkomendasikan oleh Scrum, di dalam Scrum Guide, itu justru sudah memaksimalkan benefit-benefit dari transparansi, inspection, dan adaptation. Nah, justru penyesuaian kita, mengurangi sesuatu, mengubah itu, justru berisiko membuat TIA-nya itu turun. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai pilarnya ini kita ubah-ubah. Jadikanlah pilar ini sebagai acuan dalam melakukan adaptasi Scrum di organisasi kita masing-masing. Itu saja video pembahasan adaptasi Scrum kali ini. Saya tidak akan panjang lebar membicarakan mengenai pilar. Saya kembalikan juga kepada teman-teman semua bagaimana teman-teman ingin melakukan adaptasi Scrum di organisasi atau di unit kerja teman masing-masing. Di video selanjutnya saya akan coba bahas mengenai nilai, tapi itu kita lihat nanti saja. Untuk saat ini, Amir pamit.